Bagaimana mungkin sebuah perencanaan fiskal suatu negara, belanja lain-lain itu secara per definisi adalah belanja yang tidak masuk definisi 7 lainnya itu loh. Iya malah besar. Kenapa nggak sekalian nomor 1 aja? Atau kalau saya mau ekstrim nih, kenapa nggak seluruhnya belanja lain-lain saja? Biar gampang itu pemerintah mau ngakali. Kalau mau ya, kalian aja begitu. Udahlah, dari 8 jenis itu belanja lain-lain aja yang besar. Porsinya direncanakan besar, nanti realisasinya terserah. Mau tetap besar atau berkurang, ini yang saya gambar ini realisasi ya. Menariknya 2022 tiba-tiba dinaikin sampai lebih daripada masa Covid, hampir 500 triliun dianggarkan. Dan sekali ini agak bisa dihabisin, jadi 404 triliun. Mengapa alokasi sebesar itu pada jenis lain-lain? Bukan jenis belanja modal, bukan jenis belanja barang. Kemudian juga ada antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak. Sangat normatif kan? Mendesak apa? Bahwa 5 biji itu kayak seolah-olah sesuatu yang bersifat tak terduga atau cadangan. Nah yang sudah pasti dari belanja lain-lain itu apa coba? Belanja bantuan kemasyarakatan presiden dan wakil, bansos presiden dan wakil presiden. Ini yang terjadi dari 2020 sampai 2024. Dari sini dananya. Bingung tuh waktu sidang di MK kemarin kan. Kata Kementerian Sosial tidak ada tambahan dana. Ya memang tidak lewat Kementerian Sosial, lewat BUN. Dengan cara membuat anggaran yang seperti ini di belanja lain-lain, kemudian perhitungannya kalau kita buka nota keuangan dan nanti kita buka lagi laporan keuangan pemerintah pusat, hanya ada angka, tidak, perhitungannya itu ada di peraturan Menteri Keuangan. Kalau membaca juga harus jeli, ngitung lagi. Ya begini, bagaimana bisa kita rakyat, harusnya DPR bahkan, itu paham nggak bahwa kompensasi BBM dan listrik ini adalah wilayah yang agak gelap ya, abu-abu lah kalau nggak gelap. Yang angkanya selisih 5, 10, 20 triliun, kita tidak bisa menggugat. Jika ditelisik lebih dalam, porsi terbesarnya adalah pada beban dana kompensasi BBM dan listrik, ditambah soal bantuan sosial presiden. Ya, yang berhak mengeluarkan Menteri Keuangan, tapi yang paling menentukan presiden. Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan APBN. Ini sedang diproses menjadi undang-undang. RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2025, diajukan oleh pemerintah kepada DPR pada tanggal 16 Agustus, dibahas kurang lebih 1,5 bulan, itu lalu ditetapkan. Ada yang dirubah dari RAPBN itu, sebagiannya, kemudian diputuskan menjadi APBN. Secara postur itu adalah gambaran umum tentang APBN yang terdiri dari 5 bagian ya. Pendapatan, belanja, keseimbangan primer, kemudian defisit, lalu pembiayaan. Apa saja yang mengalami perubahan dari R menjadi APBN. Nah, kita lihat belanja ditambahi kurang lebih sekitar 8 triliun, kemudian belanja ditambahi sejumlah yang sama. Karena tambahan terhadap pendapatan dan belanja sama, maka defisitnya tetap ya bertahan di 616 triliun. Nah, dari belanja yang bertambah tersebut, itu tambahannya ada pada tambahan belanja pemerintah pusat. Jadi transfer ke daerahnya tetap, tapi pusatnya ditambah. Nah, sub atau bagian dari belanja pemerintah pusat terjadi pergeseran di dalamnya. Yang sebelumnya dialokasikan sebagai belanja non-KL, non-kementerian lembaga, menjadi belanja kementerian lembaga. Nah, belanja non-KL itu yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara, oleh Menteri Keuangan, bukan sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, tapi sebagai Bendahara Umum Negara, yaitu bayar bunga utang, kemudian bayar subsidi, kompensasi BBM, transaksi khusus ya, dan seterusnya semacam itu. Itu digeser sebagiannya cukup besar, kurang lebih sekitar 175 triliunan menjadi belanja kementerian lembaga. Dan ada kemungkinan nanti dalam 1-2 bulan ke depan ini, dalam proses penyusunan lebih lanjut dari APBN menjadi DIPA ya, yang ditetapkan Perpres, itu mungkin ada lagi pergeseran dalam konteks ini. Fokus kepada belanjanya ya, belanja negara. Belanja negara itu di tahun 2025 tadi, setelah ditambahi tadi menjadi kurang lebih 3.621 triliun ya, dari semula 3.613 yang diajukan di RAPBN. Nah, kalau dibandingkan dengan 2024 yang sedang berjalan ini sudah memiliki perakiraan, namanya outlook. Jadi pemerintah sudah memperakirakan nanti selama setahun ini, nanti kurang lebih realisasi dari APBN 2024 itu ada angkanya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan tadi APBN 2025 itu mengalami kenaikan 6,13% ya.
Ini termasuk rencana kenaikan yang relatif realistis ya, karena pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan 9,32%, kemudian di tahun 2023 justru turun 0,81% dan seterusnya. Tetapi prinsipnya belanja ini secara tingkat kenaikan seperti tahun-tahun sebelumnya, cuma karena kenaikan belanja di era Jokowi ini termasuk pesat dibandingkan dengan kenaikan pendapatan, maka dampaknya adalah pada defisit yang tetap lebar. Jadi memang di sini pemerintahan Prabowo sebenarnya sudah punya tantangan nih. Apakah mau meneruskan tren kenaikan tahunan terhadap belanja negara yang tidak terimbangi dengan memadai oleh kenaikan tren pendapatan. Itu dulu agendanya. Nah, sebenarnya tentu yang paling ideal ya naikin pendapatan, naikin belanja seoptimal mungkin. Tetapi dalam konteks perekonomian seperti sekarang, kemudian juga kondisi fiskal kita, sebenarnya secara nalar saja ya, itu sebetulnya memang pemerintah harusnya mulai memikirkan penghematan, nggak usah maksa nih kalau keluarga itu, nggak usah maksa belanja yang aneh-aneh. Mestinya so far sejauh ini ya masih dilakukan, itu belanja ya. Nah, kemudian dari belanja tadi kan terbagi dua tuh secara garis besar untuk organisasi. Ada yang di belanja pemerintah pusat, ada yang ke daerah. Kalau di selama era Pak Jokowi, belanja pemerintah pusat ini terus-menerus naik sangat cepat, belanja ke daerah naik tapi landai. Sehingga jaraknya melebar. Kalau dipresentasikan, karena total belanja keduanya kan 100% disebut belanja negara. Nah, tetapi porsi ke daerahnya ini, meskipun dia ikut naik sedikit, jadi turun porsinya. Jadi pada waktu Jokowi memulai itu di kisaran 32%, sekarang menjadi 25%. Ini gambar grafik ini sederhana banget memperlihatkan. Ini kenaikan belanja pemerintah pusat, ini transfer ke daerah, ini pemerintah pusat sudah 2.701 triliun. Belanja pemerintah pusat yang 2.701 triliun tadi, itu disajikan sekaligus juga memberi kesempatan kepada semua pihak sebenarnya, terutama DPR, untuk menganalisis masing-masingnya. Jadi kalau anggaran itu tidak bisa hanya dilihat besarnya saja, tetapi rinciannya. Karena ada kaidah, anggaran itu setannya banyak bersembunyi di rincian. Nah, untuk dapat rincian yang paling rinci, mulai dulu rincian besar, rincian kecil gitu. Nah, rincian besarnya belanja itu antara lain tadi, belanja pusat ke daerah. Lalu dari pusat itu ada dilihat secara fungsi, 11 fungsi. Fungsi itu adalah menggambarkan layanan publik, layanan umum, dan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, itu mengikuti best practices internasional. Klasifikasinya yang mengikuti. Kalau masuk-masukinnya ya saya kira pemerintah ini agak sedikit gampangkan aja itu, karena jarang orang analisis fungsi. Nah, 11 fungsi, itu ada pelayanan umum, ada pertahanan, ada ketertiban dan keamanan, ada ekonomi, ada kesehatan, ada pendidikan. Nah, ini juga buat publik kadang membingungkan ya. Anggaran fungsi pendidikan itu tidak sama dengan anggaran pendidikan. Kalau fungsi pendidikan khusus belanja pemerintah pusat. Kalau anggaran pendidikan itu ada yang daerah, ada yang pembiayaan ditambahkan. Maka berdasarkan organisasi tadi, kementerian dan lembaga, jadi belanja pemerintah pusat itu dilihat dari fungsi, 11 fungsi, dilihat dari organisasi, terbagi dua dulu, kementerian lembaga dan non-kementerian lembaga. Kementerian lembaga itu berubah-ubah tergantung struktur. Nah, tapi saat ini ada 86 organisasi, kementerian dan lembaga. Kalau rumor beredar ini akan ada tambahan 4 atau 5 kementerian, ya nanti jadi 90 atau 91, nanti kita lihat. Sementara ini APBN baru merinci jadi 86, sudah termasuk Badan Gizi Nasional. Kemudian dilihat dari sisi lain, dia bisa dilihat secara jenis ya. Jadi 8 jenis. 11 fungsi dan 8 jenis ini diperintahkan oleh undang-undang, jadi harus disajikan. Nah, itu tadi kenapa saya mengkritik untuk fungsi pemerintah ini yang penting masuk dulu lah. Bagaimana? Karena kalau enggak nanti kan menyalahi undang-undang. Jenis itu ada yang namanya belanja pegawai, ada belanja barang. Belanja barang itu termasuk rapat tuh belanja barang ya, jangan salah. Belanja modal. Belanja modal itu dengan barang tipis ya. Yang belanja barang itu habis pakai selama setahun. Kalau belanja modal itu belanja yang umur penggunaannya lebih dari setahun, tuh belanja modal namanya. Kemudian ada subsidi, lalu ada bantuan sosial, lalu ada bayar bunga utang, lalu ada hibahnya pemerintah ya, pemerintah kepada pemerintah daerah atau kepada BUMN atau badan lainnya.
Lalu di luar 7 itu ada namanya belanja lain-lain. Nah, kan ini sebenarnya secara nalar biasalah kalau umpama kita menyusun anggaran kepanitiaan lah sebut itu untuk sederhananya, belanja ini biasanya di paling akhir kan ada belanja lain-lain. Itu isinya terutama tentu cadangan kan, jadi yang belum tercakup di atas atau nanti sewaktu-waktu bertambah di penyelenggaraan kepanitiaan, itu lain-lain. Seperti itu nalarnya. Nah, maka kita melihat dulu nih, APBN 2025 ini belanja non-KL-nya jauh lebih besar dari belanja kementerian lembaga. Sekalipun nanti akan ada sedikit perubahan lagi dalam 1-2 bulan ini dengan DIPA, tetap saja belanja non-kementerian lembaga itu yang lebih besar. Jadi itu buat yang biasa mengamati APBN, mengisyaratkan belanja yang tidak terlampau produktif. Karena bayar bunga, subsidi ya. Jadi daya dorong ke perekonomiannya pasti kalah besar dengan dibandingkan belanja modal, bahkan kalah besar dengan belanja barang, bahkan dengan belanja pegawai, karena belanja pegawai itu menimbulkan daya beli kan. Nah, semacam itu ya. Jadi ini sudah ciri buruk di APBN 2025 yang melanjutkan ciri buruk di 2024 dan di 2023-22. Jadi ciri belanja yang kurang produktif ini memang sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir era Presiden Jokowi ini. Kalau kita lihat dari jenis, yang terbesar itu adalah belanja bunga utang. Nah, tetapi ternyata belanja lain-lain juga besar. Waktu R itu waktu diajukan, itu 665 triliun. Kemudian setelah pembahasan, sekarang jadi 491. Dan ada potensi selama beberapa 1-2 bulan ini, mungkin dari 491 itu bisa jadi nanti sekitar 350 ya. Karena kan ada kementerian-kementerian baru yang akan dibuat, atau lembaga baru itu geser itu. Tetapi sebutlah berkurang sampai menjadi 350 itu tetap besar ya. Jadi lebih besar dari belanja modal, dari bantuan sosial, setara dengan belanja barang. Kebayang nggak bahwa 8 jenis belanja itu salah satu yang besar, nomor 3 atau nomor 4 dari 8 itu, waktu dianggarkan nomor 1 ya, tapi karena berkurang-berkurang, itu dugaan saya nanti dia jadi nomor 3 atau nomor 4, atau setara itu 3 dan 4. Kepanitiaan di mana belanja lain-lainnya yang besar. Apa maksudnya? Artinya belanja itu belum pasti untuk apa. Berarti akan memberikan diskresi yang besar kepada pemerintah untuk banyak menggunakannya. Itu yang terjadi selama beberapa tahun terakhir Jokowi. Bahwa anggaran ditetapkan dengan memberi porsi besar kepada apa yang disebut belanja lain-lain. Makanya saya ingin tayangan kali ini saya beri judul ya, misteri belanja lain-lain dalam APBN. Saya sebut misteri ya. Ya inilah salah satu sumber dari kemungkinan penyalahgunaan. Tentu kita tidak bisa menuduh secara hukum ya, karena tidak menyalahi ketika dia dialokasikan, dianggarkan kok. Tetapi bagaimana mungkin sebuah perencanaan fiskal suatu negara, belanja lain-lain itu secara per definisi adalah belanja yang tidak masuk definisi 7 lainnya itu loh. Iya malah besar. Ini kan kenapa nggak sekalian nomor 1 aja? Atau kalau saya mau ekstrim nih, kenapa nggak seluruhnya belanja lain-lain saja? Biar gampang itu pemerintah mau ngakali. Kalau mau ya, sekalian aja begitu. Nah, saya buktikan dengan gambar nih, bahwa perhatikan dari tahun 2005 nih saya tarik nih. Betapa belanja lain-lain itu dulu cuma 34 triliun, 37 triliun, dan seterusnya ya. Menurun di era Pak Jokowi, Pak SBY itu porsinya di kisaran 3-4% dari total belanja pemerintah pusat, ya. Jadi kan dari 100% ya wajar, kepanitiaan juga kita sampai 5% kepanitiaan itu kan masuk akal tuh menaruh belanja lain-lain kan. Ya ini realisasinya sekitar 3%, 4%, bahkan sempat kurang dari 1% nih selama era-era tahun-tahun terakhir Pak SBY itu hanya 1%. Jadi belanja lain-lain itu benar-benar semacam cadangan yang kemudian ketika direalisasikan karena tidak ada yang tak terduga tidak banyak terjadi, kesusahan yang mendesak tidak terjadi, maka realisasinya kurang dari 1%, kecil kan. Nah pelan-pelan Jokowi menambahi porsinya. Semula biasa saja sampai 2017-18, samalah dengan era SBY. Belanja lain-lain ini mendapat alokasi yang cukup besar ketika pandemi. Masuk akal ya, wajar kan, karena situasi tidak menentu dan masih dimungkinkan terjadi kejutan-kejutan. Dan kita ketahui bulan Maret ditetapkan pandemi COVID nasional. Bulan Juni sudah ada perubahan struktur APBN untuk mengantisipasi itu. Salah satunya adalah alokasi belanja lain-lain.
Cukup besar pada waktu itu alokasinya, cuma yang direalisasikan 120 triliun. Ini sudah besar dibandingkan sebelumnya hanya ya belasan atau triliun ya, menjadi 120 triliun. Ini dianggarkannya sampai lebih dari 200. Nah, di tahun 2021 dianggarkan besar lagi masih, karena masih COVID, itu juga direalisasi sekitar 80 triliun. Nah, 2022 itu pandemi sudah memasuki babak akhir dari sisi pandemi penyakit, tetapi dari sisi dampak pandemi itu sedang berat-beratnya, ekonomi mengalami perlambatan, daya beli masyarakat merosot, produksi menurun dan seterusnya, sehingga alokasi belanja lain-lain ini oleh pemerintah ditambahi sangat besar. Nah, tapi kita tetap melakukan kritik di sini. Kalau di 2021, 20 dan 21 wajar disebut belanja lain-lain ya, karena tidak terduga. Kalau pemulihan kan mestinya sudah lebih terstruktur tuh, mau ngapain, mau lewat kementerian mana, dalam bentuk belanja apa. Tapi malah ditaruhnya yang besar di belanja lain-lain. Maka saya kira ini harus dikaji, diperiksa ulang ya. Kita tidak bisa sekedar bahwa diaudit ya oke, tetapi secara kebijakan untuk pembelajar ekonomi perlu kritik. Kan kita tidak tahu di masa depan akan ada kejadian-kejadian seperti pandemi lagi. Kebijakan fiskal seperti apa yang meminimalisir penyalahgunaan dan yang lebih penting memastikan efektivitas dan efisiensi fiskal. Menurut saya jadinya akhirnya jadi semacam adiktif ini pemerintah. Lalu udahlah dari 8 jenis itu belanja lain-lain aja yang besar porsinya. Direncanakan besar, nanti realisasinya terserah. Mau tetap besar atau berkurang, ini yang saya gambar ini realisasi ya. Nanti kita akan lihat di slide berikut bagaimana selisih antara perencanaan dan realisasi. Ini menurut saya menunjukkan itikat yang kurang baik dari pemerintah untuk membuat perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena belanja lain-lainnya terlalu besar. Nah, makanya saya sebut tadi ini misteri dari belanja lain-lain selama beberapa tahun terakhir pemerintahan Jokowi. 2023, 2024 ini masih gede lagi. Nah, ini yang jadi masalah ketika pemerintahan baru yang masih disusun oleh Jokowi, meskipun sudah mengakomodasi masukan-masukan dari tim Prabowo, tetap saja belanja lain-lain dialokasikan besar. Tadinya 665 triliun memang dialokasikan untuk dipindah-pindah sesuai dengan program prioritas, sesuai dengan rencana tambahan kementerian atau lembaga. Tapi so far sejauh ini ketika diketok masih 491 triliun. Saya menduga 1-2 bulan ini nanti akan ada pergeseran lagi dari APBN menjadi DIPA ya, yang ditetapkan Perpres. Kalau memang benar rumor akan ada 4-6 kementerian, berarti dia geser nanti ke kementerian. Tetapi digeser-geser bagaimanapun ini nggak akan kurang dari 350 triliun nanti. Kalau 350 triliun kan sama dengan 2024 nih yang sedang berjalan ini. Itu satu hal. Jadi saya melakukan kritik yang serius ini bahwa di beberapa tahun terakhir, dimulai dari COVID, itu pemerintah menaruh jenis belanja lain-lain yang harusnya porsinya nggak bolehlah lebih dari 5%. Itu adiktif ya, ditaruh besar. Ya kalau gampangannya bisa semau gue nanti pelaksanaannya. Pada waktu COVID 2021 kita bisa memaklumi karena situasinya darurat ya. Ini darurat kok diterus-terusin gitu loh. Terbukti dari ketika dibandingkan antara perencanaan dengan realisasi. Jadi pada waktu tahun 2020 tuh COVID, itu dianggarkan 450 triliun. Nah, ternyata realisasinya cuma berapa itu? Cuma 120 triliun. Tidak dihabiskan karena ternyata menurut saya sih untuk tahun 2020 memang susah dikritik ya karena khawatir jadi disediain macam-macam. Nah, ternyata nggak separah itu dalam konteks anggaran. Dipakai 120 triliun. Sehingga pada waktu tahun 2021 diturunin jadi 200 yang anggaran 450 tadi. Dan diturunin 200 triliun pun hanya bisa dihabiskan 79 triliun. Menariknya 2022 tiba-tiba dinaikin sampai lebih daripada masa COVID. Hampir 500 triliun dianggarkan. Dan sekali ini agak bisa dihabisin. Jadi 404 triliun di 2022 ini. Ini memerlukan kajian serius ini. Mengapa alokasi sebesar itu pada jenis lain-lain? Bukan jenis belanja modal, bukan jenis belanja barang, bukan jenis subsidi, bukan jenis bantuan sosial, tetapi malah belanja lain-lain. Jadi kecanduan untuk menaruh belanja lain-lain, dan di sini juga kita mengkritik ini DPR bagaimana fungsi pengawasannya, mengapa diketok, mengapa disetujui alokasi di rencana itu lain-lain. Artinya terlalu memberi diskresi yang besar kepada
pemerintah kan. Nah, kembali di 2023 dianggarkan 385, dilaksanakan 225. Pada saat berjalan ini, itu dianggarkan 388. Kata pemerintah di Juli kemarin, ini akan bisa dihabiskan 355. Ini mengagetkan. Wah, ini realisasi tahun ini anggaran lain-lain besar. Nanti kita akan lihat rinciannya, di mana besarnya itu. Hebatnya lagi, hebat menurut saya hebat sekaligus untuk memelihara peluang untuk dilakukan penyalahgunaan. Hebatnya itu. Saya tidak ingin menuduh bahwa ini pasti disalahgunakan, tapi peluangnya kan jadi besar. Karena dia diberi judul lain-lain. Itu dianggarkan 491 triliun masih nih sampai sekarang. Dalam 1-2 bulan ini mungkin turun menjadi mendekati 355 ini. Akibat ada kementerian baru diambilkan dari sini. Tapi tetap saja terlalu besar. Apa sih sebetulnya belanja lain-lain itu? Ini di tahun 2025 yang sedang dibicarakan ini semula 665 triliun. Saat ini sudah berkurang menjadi 491 tadi ya. Ada kemungkinan berkurang menjadi 350 karena dipindah-pindah, digeser ya. Itu pertama itu antisipasi kegiatan tanggap darurat. Begitu penjelasan nota keuangan, bukan oleh saya ini. Jadi memang normatif banget kan. Antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana. Yang kedua, antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN. Risiko fiskal itu macam-macam. Risiko fiskal ya karena misalnya nilai tukar, karena harga minyak yang kemudian beberapa target APBN tidak terpenuhi bisa diambilkan dari sini gitu loh, maksudnya digeser kalau ada belanja. Bahkan termasuk kalau berutangnya agak sulit, tidak bisa sebesar yang dimaui, maka belanja lain-lain ini kan tidak dilaksanakan atau digeser ke belanja kementerian lain, itu jadi bisa mengurangi gitu. Semacam itu saja. Kemudian lalu ada antisipasi dukungan ketahanan pangan. Ya, ini menarik juga ya. Jadi belanja lain-lain ini dikaitkan dengan dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan. Coba, kalau benar itu mengapa tidak di anggaran Kementerian Pertanian? Mengapa tidak di anggaran Badan Pangan Nasional? Mengapa tidak dialusin di anggaran Kementerian Perdagangan kalau memang dia terkait dengan ekspor impor? Misal, jadi ini kan jadi terlalu memberi ruang diskresi. Nah, kemudian juga ada antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak. Nah, sangat normatif kan? Mendesak apa? Lalu, yang nomor 5 ini ternyata yang biang keroknya, paling kerok ya. Yang tadi biangnya, ini keroknya. Ini dukungan pembayaran kewajiban pemerintah kompensasi harga BBM dan listrik. Ini nanti kita akan bahas tersendiri ya, perbedaan antara subsidi dengan kompensasi BBM dan listrik. Itu sebenarnya barang yang ya hampir sama dibagi dua gitu supaya nggak kelihatan besar di subsidi. Nah, dan samar di sini. Yang bagian pertama yang saya ungkap 4 biji itu, 5 biji itu kayak seolah-olah sesuatu yang bersifat tidak terduga atau cadangan. Nah, yang sudah pasti dari belanja lain-lain itu apa coba? Belanja bantuan kemasyarakatan presiden dan wakil. Bansos presiden dan wakil presiden. Ini yang terjadi dari 2020 sampai 2024. Dari sini dananya. Bingung tuh waktu sidang di MK kemarin kan. Kata Kementerian Sosial tidak ada tambahan dana. Ya memang tidak lewat Kementerian Sosial, lewat BUN. Kemudian belanja operasional lembaga yang belum memiliki anggaran sendiri. Kalau ini sih teknis akuntansi ya, masih masuk akal lah. Tapi semasuk akalnya pun tetap harus diperiksa lebih jeli. Ada SKK Migas, ada kawasan Bintan, Karimun yang soal perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Mungkin alokasinya tidak terlampau besar, tapi tetap perlu diperiksa. Lalu ada belanja ongkos angkut beras ASN, berbagai distrik di wilayah Papua ya, berbagai provinsi di Papua. Lalu ada belanja bantuan operasional layanan pos universal. Ini untuk pos ya, ini kalimatnya panjang tapi ini juga angkanya sedikit. Selama 2020-2023 itu belanja lain-lain ini disebut, ini saya ambilkan dari kalimat nota keuangan ya, nota keuangan APBN 2022, bukan dari saya. Jadi katanya ini menampung dana antisipatif untuk keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Bayangkan, ini menunjukkan APBN bukanlah perencanaan yang baik kan, terutama di beberapa tahun terakhir. Nah, realisasinya, tadi kita sudah kasih grafiknya, ini versi kalimatnya dari nota keuangan. Katanya rata-rata 23,3% tuh rata-rata belanja lain-lain naik. Belanja pegawai hanya di kisaran 5-6%. Belanja modal malah tumbuh lebih lambat. Nah, ini pertumbuhannya lebih cepat. Yang paling utama di 2020 ternyata adalah pembayaran kewajiban kompensasi BBM
dan listrik dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik. Jadi alokasi belanja negara terhadap soal energi ini ya, BBM dan listrik khususnya ini terbagi dari dua, ada yang keluar di subsidi, ada yang keluar di kompensasi. Dahulu kompensasi ini nyaris nol ya, dan hampir setiap 1-2 tahun berarti sudah ada 2 ini peraturan Menteri Keuangan ini. Jadi saya ingin memastikan lah, mesti ini harus ada pembahasan publik yang luas ya tentang kompensasi ini. Gimana ngitungnya, bagaimana realisasinya, bagaimana pembayarannya. Karena memang ada juga case-case di mana kompensasinya ditunda, jadi tahun ini membayari kompensasi tahun kemarin. Dan pokoknya ribet lah. Seribet-ribetnya urusan di sini ada urusan lebih dari 100 triliun. Itu yang membuat belanja lain-lain ini besar. Dikatakan itu mendukung pelaksanaan likuiditas badan usaha yang mendapat penugasan tersebut. Ya, terlupain saja. Pertamina, PLN, semacam itu yang dimaksud ya. Ketika gas juga bergabung di PLN. Dengan cara membuat anggaran yang seperti ini di belanja lain-lain, kemudian perhitungannya kalau kita buka nota keuangan, dan nanti kita buka lagi laporan keuangan pemerintah pusat, hanya ada angka, tidak. Perhitungannya itu ada di peraturan Menteri Keuangan. Kalau membaca juga harus jeli, ngitung lagi. Ya begini, bagaimana bisa kita rakyat, harusnya DPR bahkan, itu paham nggak bahwa kompensasi BBM dan listrik ini adalah wilayah yang agak gelap ya, abu-abu lah kalau nggak gelap. Yang angkanya selisih 5, 10, 20 triliun, kita tidak bisa menggugatnya, nggak tahu karena. Saya ulangi lagi, ini di 2023 selain kompensasi BBM segala disebutkan nih. Ada penanganan COVID, masuk akal ya, 2020-2021. Lalu ada kartu prakerja tahun 2020 dan seterusnya. Oke, ini maksud saya itu rinciannya, tapi tidak oke saya dalam konteks ini harus dianalisis. Lalu ada cadangan beras pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras. Ini kalau kita kaitkan dengan nanti program makan siang gratis, kalau masih mau berbasis beras, ya ini belanja lain-lain juga nanti terpakai lagi kan untuk dialokasikan. Nah yang lain itu adalah belanja terprogram Bansos Presiden dan Wakil Presiden. 2023, 2024 yang lalu loh ya. Sekalipun peristiwa Pilpres sudah lewat, kita sebagai pembelajar ekonomi boleh tahu dong dulu bagaimana sih urusan ini kan. Kita tidak soal MK apa-apa, tapi urusan buat saya bahwa semakin transparan, semakin penalaran yang jelas dalam sebuah rancangan ataupun rencana dari APBN, kemudian realisasinya bagaimana, kita bisa ikut mengawasi, terutama DPR juga ikut mengawasi, maka setiap rupiah duit rakyat, apalagi ini ratusan triliun, itu harusnya memperoleh pertanggungjawaban yang baik. Dan belanja lain-lain adalah alokasi yang menyulitkan untuk pertanggungjawaban. Saya kutipkan LKPP ya, LKPP itu jadi sudah dilaksanakan tahun 2023. Nah, kalau di gambarnya tuh begini nih. Ini belanja lain-lainnya, ini khusus kompensasinya. Jadi pada waktu 2022 itu belanja lain-lain tuh 404 triliun. Tadi kan kita sudah lihat di grafik. Pada tahun 2023 225 triliun. Jadi kita nggak bicara duit 1-2 triliun ya. Dan di dalam jenis lain-lain loh. Lain-lain saya ingin ingatkan sekali lagi. 404 triliun itu lebih besar dari belanja modal, lebih besar dari belanja barang. Setara dengan belanja pegawai pada tahun itu. Pegawai yang kurang lebih 4 juta orang itu loh, bayangkan. Ini belanja lain-lain. Saya kenapa agak membuat stressing ini supaya ini jadi perkara kita bersama lah. Bahwa ini kebobrokan pengeluaran APBN ketika membuat belanja lain-lain begitu besar. Dan celakanya di 2025 seperti itu lagi dianjurkan. Kalau pemerintahan Prabowo serius, ini belanja lain-lain harus kembali pada porsinya. Ya di kisar 2,5-5%. Berarti harusnya di kisaran 25-50 triliun. Bukan ratusan triliun. Nah, di antara itu yang BBM 206 triliun. Pada waktu 404 ini 379 triliun. Ini biang keroknya kan. Di samping ini belanja lain-lainnya ini yang Bansos Presiden ya. Di dalam sini. Yang ini BBM dan listrik. Nah, ini rinciannya. Kita lihat ini ada Pertamina ini, Pertamina itu. Pertamina kan ada beberapa ininya. Kekurangan bayar. Jangankan, mohon maaf, jangankan pembelajar ekonomi yang baru ngelihat. Saya yang tiap tahun melototi LKPP aja kadang sering wah ini gimana ini ya tulisannya. Dan kita bisa periksa juga dari catatannya BPK. Tapi BPK bilangnya ini nggak ada masalah gitu dalam konteks WTP-nya. Tapi kalau kita lihat di kepatuhan internal dan kepatuhan perundang-undangannya sering ada catatan.
atau di laporan semesternya, tapi tidak bergaungnya. Saya benar-benar di kesempatan siaran ini ingin mengingatkan bahwa mari kita rame-ramekan inilah kompensasi BBM ini dan listrik ini dibicarakan secara lebih terbuka. Karena dia besar sekali. Misteri belanja lain-lain dalam belanja pemerintah pusat ini. Yang pertama, nomenklatur belanja lain-lain menjadi sangat penting sejak pandemi COVID tahun 2020. Semula bisa dimaklumi karena keperluan cadangan belanja tak terduga sebagai antisipasi ketidakpastian kondisi pada waktu itu. Ternyata porsi nomenklatur lain-lain ini dipertahankan hingga tahun 2024 dan dilanjutkan di 2025. Nah, jika ditelisik lebih dalam, porsi terbesarnya adalah pada beban dana kompensasi BBM dan listrik ditambah soal bantuan sosial presiden. Nah, maka inisiatif lain-lain pun banyak ditampung karena lain-lain kan. Jadi diskresinya besar. Ya, yang berhak mengeluarkan Menteri Keuangan, tapi yang paling menentukan presiden, ya, atau setidaknya sepengetahuan presiden. Maka menurut saya ini ciri-ciri dari struktur postur APBN yang tidak sehat. Ibarat sebuah kepanitiaan dari 8 jenis belanja, masa yang lain-lain nomor 2 atau nomor 3 besar. Itu kan lain-lain itu lazimnya adalah ketika tidak tercantum dalam 7 itu atau mengantisipasi ketidakpastian. Mudah-mudahan pemerintahan Prabowo ini mengakhiri pola-pola memberi porsi besar pada belanja lain-lain. Dan salah satu caranya adalah yang si kompensasi BBM itu jangan di lain-lain. Keluarkan saja di subsidi atau perhitungannya biar transparan. Kita tahu itu apa maunya. Dan benar nggak hitungan itu. Itu ya. Mudah-mudahan ini didengar ya. Jadi saya ingin ulangi sekali lagi kesimpulan dari saya bahwa misteri belanja lain-lain dalam postur APBN ini sangat mencurigakan dan harusnya kita usut secara ilmiah dan siapa tahu itu ada persoalan hukum di sana.